Liburan tuh aneh-aneh. Kalau orang kota itu biasanya liburan juga ke Indonesia Timur. Tapi sampai di sana kelakuannya mereka itu kadang itu aneh-aneh. Mereka liburan sampai di sana bikin apa? Snorkeling, menyelam-menyelam. Kayak lumba-lumba ya. Atau panjat gunung. Saya heran saya lihat mereka itu, senang sekali melakukan hal itu. Padahal kalau bagi kami, itu kan pekerjaan ya. Saya dari kecil itu sudah menyelam-menyelam gurita. Ke gunung juga cari kayu bakar, ya untuk masa gurita tadi ini kan. Mereka sebut itu wisata, apa gunanya yang seperti itu? Tapi saya juga kemarin berpariwisata, liburan ke Jakarta, Bekasi, Bandung. Yang paling tidak asik di mana? Bekasi. Jalanannya minta ampun ya. Kita kan suka kalau pariwisata itu kan ke jalan baru. Jadi lihat jalanannya Bekasi, aduh tidak bisa dipakai wisata ini kayaknya. Terus saya perhatikan orang-orang kota itu aneh-aneh kalau di sini, di kehidupan kalian itu. Kalian tuh kenapa selalu hobi sekali dengan yang namanya antri? Masuk tol antri, bayar makanan antri, ke ATM antri, ke SPBU antri. Antri semua orang-orang itu. Itu beda dengan di tempat kami itu. Mana ada kita antri-antri begitu? Apa, ke ATM? Wih, ATM itu syukur-syukur kalau 1 bulan 1 kali ada yang masuk gitu. Tapi satu hal. Di kalian kalau gaya pacaran ini yang saya perhatikan, kalian di kota besar utamanya Jakarta itu pacaran tuh buang-buang biaya. Serius, itu tidak produktif. Kalian tuh kalau pacaran kemana? Ke bioskop, ke konser, ke mall Palevi. Itu tidak ada gunanya, serius. Itu hanya buang-buang biaya. Itu hanya buang-buang biaya. Kalian tuh kalau pacaran harusnya itu tiru orang timur. Harusnya kalian tiru orang timur. Kita itu kalau pacaran tidak hanya romantis, tapi juga produktif. Iya. Kita kalau pacaran itu biasanya itu kita pilih suasana sunset. Pada saat mentari mau terbenam. Kita jalan berpasangan. Di pinggir pantai. Pada saat air surut. Yang cewek bawa keranjang, yang cowok bawa tombak. Kita sambil cari gurita. Karena kalau berburu gurita itu harus pakai tombak. Tidak bisa di-tackling, kakinya banyak. Tinggal sama-sama orang timur ini banyak kejadian aneh-aneh. Sungguh, jangan ketawa ini. Sungguh. Akhir bulan kemarin itu ada satu laki-laki, anak kos itu, dia habis makan bakso depan kosan, dia tidak bayar, dia langsung lari masuk ke dalam. Woi, mas bakso langsung, penjual bakso maksudnya, itu langsung lari masuk kejar ke dalam. Mas, bayar saya mas. Pas dia sampai dalam kos-kosan sudah sunyi, sepi, tidak ada orang. Dia teriak-teriak, mas. Mungkin karena dengar ada ribut-ribut, akhirnya yang paling tua di kosan situ keluar. Kebetulan saya. Akhirnya saya keluar. Mas, ada apa ini ribut-ribut? Ini mas, ada yang makan bakso tidak bayar. Masih ingat mukanya mas? Dia masih ingat. Tunggu sini mas, tunggu. Nanti saya tangani. Saya teriak, woi anak kos, keluar semua. Tunggu mas, santai. Iya, saya kan yang jaga kos-kosan situ kan. Keluar kamu semua. Keluar. Akhirnya semua anak kos-kosan keluar. Keluar, saya suruh baris. Kamu semua baris. Saya kata, mas, sekarang tunjuk orangnya. Woi, mas dia maju, dia lihat satu-satu. Dia lihat satu-satu. Dia lihat lama, dia lihat lagi, dia lihat terus. Akhirnya dia mundur ke arah saya, baru bilang, mas, saya menyerah mas. Mukanya sama semua. Langsung dia lari. Saya lihat, "Oi, mas, sini dulu. Mana orangnya, mas? Tunjuk, mas." Tidak usah. Baksonya gimana? Saya ikhlaskan. Dia langsung lari. Dia lari, terus anak kos bingung kan. Dia tanya sama, "Bang, ada apa, Bang?" "Ah, tidak, tadi saya makan bakso terus tidak bayar." Tapi kalau saya hidupkan kembali Warkop DKI, itu pasti karena ini kan versinya saya kan. Pasti saya kasih sentuhan Indonesia Timur. Dan itu pasti lebih keren. Pemerannya juga ganti. Kalau dulu kan Warkop DKI, Dono Kasino Indro. Kalau saya, pasti saya gantilah. Warkop DKI, Dominikus, Cornelis, Imron. Jangan salah. Imron ini juga dari timur. Cuma dia tuh transmigrasi ya.
Tapi ini kalau saya bikin nanti ini, kalau warkop dari timur ini bahaya juga ini. Nanti jatuh-jatuhnya bukan komedi. Trailer nanti, trailer apa? Horor nanti, seram, berkelahi-berkelahi nanti isinya ya. Karena pemerannya itu Dominikus. Apa lagi kerjanya mereka ini? Bahaya mereka ini. Itu pasti adegannya itu monoton. Seputar penagihan utang. Kira-kira utangnya siapa yang ditagih? Ya utangnya Dono Kasino Indro. Itu pasti Dominikus datang, tok tok tok, Dono kamu bayar utang. Woi, langsung Dono Kasino Indro lari. Lari terbirit-birit, naik becak, terus kecebur sungai. Kenapa selalu kecebur sungai itu? Maksudnya apa tujuannya? Terus filmnya juga itu nanti judulnya jadi aneh-aneh itu. Apa? Maju mundur, maju kena, mundur kena. Wah ini nanti juga bisa, tapi bernuansa kekerasan. Maju kena pukul, mundur kena tackling. Terus ada adegan lagi itu kan kalau di filmnya Warkop yang dulu itu kan ada Dono. Wah, dia pelihara hewan. Dikasih nama Omen. Dia kan Omen, betulan. Sungguh ini. Dikasih nama Omen. Nah dia kasih nama Omen begitu kan, ini nanti saya juga akan terapkan. Tapi beda, kalau misalnya Dono, dia panggil Omen, 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 keluar tikus putih. Lucu kan? Nanti kalau Dominikus dia panggil Omen, 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 keluar babi hitam besar. Dan di pantai itu sebenarnya banyak kejadian-kejadian unik. Salah satu contohnya itu kita kalau main bola di pantai, itu sedikit beda dengan main bola di darat. Beda. Saya paling suka itu bagian main bola di pantai itu bagian kalau bola out. Apalagi kalau outnya itu ke arah pantai. Iya betul. Kalau bola out di arah pantai itu sudah ada yang aneh. Yaitu orang yang ngejar bola itu. Biasanya kan bola panjang kan, woi dikejar sama dia, kencang larinya. Tiba-tiba sudah masuk di air. Serius, itu pasti gayanya begitu. Woi kejar bola. Ambil bolanya juga aneh. Sabar bro. Pas kembalinya lebih parah lagi. Sudah jalan asik-asik, tiba-tiba injak bulu babi. Bulu babi itu kalau diinjak itu sungguh mati rasanya, ampun Itu sakitnya minta ampun, serius. Dan ini sebenarnya menyebabkan petugas P3K kalau ada acara sepak bola di pantai itu tugasnya bertambah. Tidak hanya harus pintar pijat, dia juga harus minum banyak-banyak. Karena obatnya bulu babi itu kalau diinjak itu harus buang air kecil. Dikasih buang air kecil ini betul. Jadi mereka itu harus minum banyak-banyak. Nah, tidak ada yang tahu kan? Ini ilmu pengetahuan baru untuk kalian ini. Serius. Entah kenapa itu manjur. Manjur betul. Karena saya dulu pernah kena juga di tangan. Iya. Nah, jadi jangan kalian heran misalnya, tapi kalau misalnya petugasnya itu tidak bisa buang air kecil, yang lain juga tidak bisa, itu biasanya terpaksa dia harus ke kamar mandi, WC umum. Jadi jangan heran kalau kalian misalnya berwisata di sana, pas masuk ke kamar mandi WC umum, bukan kloset yang kalian dapat, kaki. Penuh dengan duri babi, bulu babi itu. Tapi tidak apa-apa, buang air kecil saja di situ. Nanti pas kamu keluar, itu bukan kamu yang bayar 1.000, dia yang bayar 1.000. Terima kasih Om. Malam ini kita bicara tentang Raden Ajeng Kartini, ya kan? Tapi sebenarnya saya tuh bukannya apa-apa sih. Saya tuh masih bingung sama Raden Ajeng Kartini. Kenapa dia diposisikan sebagai putri Indonesia? Hanya satu. Kalau misalnya Raden Ajeng Kartini putri Indonesia, terus Cut Nyadding sama Christina Marta Tiahoe putrinya siapa coba? Bukannya apa-apa sih. Kalau misalnya putri-putrian, kita kan namanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jangan hanya satu. Harusnya Raden Ajeng Kartini juga putri Indonesia, Cut Nyadding juga, Christina Marta Tiahoe juga, biar jadi satu kan. Nah, kalau perlu itu setiap provinsi itu punya putri masing-masing. Jadi 33 provinsi. Keuntungannya apa coba? Ya kalau misalnya semuanya diperingati berarti kita punya tambahan 33 hari libur lagi gitu kan. Asik kan? Asik kan? Iya kan? Bukannya apa-apa, ini masalahnya bahaya. Bahaya. Kalau saya sih, bukan masalah Raden Ajeng Kartini atau siapa, bukan. Ini bahaya. Karena mereka ini kan cewek-cewek semua kan. Sudah tahu kan cewek-cewek itu kan gampang sirik-sirik satu sama lain. Ini kalian bisa bayangkan tidak, misalnya perasaannya Cut Nyadding sama Christina Marta Tiahoe,
lihat Kartini tiap 21 April diperingati gitu kan, perasaannya mereka taruh di mana coba? Paling mereka di tempat sana itu paling lagi curhat-curhatan itu. Iya, kenapa yang diperingati cuma Kartini aja? Kita percuma angkat senjata kayaknya nih. Kata Christian Matatiahau, iya mungkin lebih bagus waktu itu saya tulis surat saja kayaknya ya. Daripada angkat senjata kan, bahaya. Dan cewek kalau curhat itu pasti tidak selesai, pasti diungkit sampai kecil-kecil. Dan mereka tuh biasanya pengen cari siapa yang lebih menang, iya kan? Nanti misalnya Cut Nyadin sama Christian Matatiahau tidak diperingati, tapi pasti Cut Nyadin itu juga rese. Pasti dia bilang, ya nggak apa-apa sih. Kalau saya sih nggak apa-apa kalau misalnya Kartini diperingati. Paling tidak Kartini dibuatin film, saya juga dibuatin film. Kasian Christina kan? Iya. Nanti Christina lagi bingung, iya ya saya kok belum dibuatin film. Ini pasti Cut Nyadin rese, langsung merebut kesempatan. Paling dia bilang, ya iyalah kamu nggak dibuatin film. Paling juga kalau kamu dibuatin film, kamu juga yang jadi penjahat. Orang timur kan, kasihan kan? Sehari Kritik, selamat malam.